Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus ada gini-gini gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu hari ini teman-teman semuanya di sini. Beberapa wajah-wajah tertekan di sebelah sini ya, dan beberapa wajah-wajah yang solihah di sini ya. Ngapain? Datang ngapain? Self reflection ya. Baik teman-teman semuanya, mungkin ada juga yang baru kenal ya. Perkenalkan, nama gue Fuad ya. Gak usah sanjang nih, gak usah terpaksa gitu, kasihan kalian. Lu gak liat wajah-wajah mereka tadi ya? Disuruh makan, bilang sanjang nih, terus kayak bisa santai aja gak acaranya, gak usah gitu. Ya, nama gue Fuad, gue seorang influencer dakwah, aktif sekarang di Ngaji. Dan hari ini mau ngobrol-ngobrol sama kalian, ngomongin soal self reflection. Karena ini udah akhir tahun, ya gak sih? Udah Desember aja, bentar lagi Natal. Lo gak salah dong? Gak salah dong, bentar lagi Natal guys ya. Kita sudah melihat mall sudah berwarna-warni. Anak gua udah lewat dan nanya, papa itu apa? Tentu itu adalah pohon. Lo pikir apa itu ya? Ya jadi menjelang akhir tahun biasanya tuh ada self reflection ya, dimana kita tuh mulai ngobrolin setahun kemarin kita planning ini udah tercapai belum sih? Terus ke depan kita mau ngapain ya? Makanya agak unik karena remaja sekarang temanya reflection gitu. Di saat biasanya remaja nggak peduli apa yang dia udah lakukan, bahkan di depan emaknya habis ngomel juga dia kayak, emang gua salah ya? Kamu tuh salah gini-gini? Ya udah deh ya gitu. Dia juga bahkan nggak nginget 2 hari lalu tuh dia ngelakuin kesalahan. Dia ngeiyain cuma karena emaknya marah aja. Biar kayak udahlah stop, nggak usah terlalu banyak ngomong gitu ya. Kayaknya nggak semua orang di tahap refleksi diri gitu. Refleksi diri ini harusnya biasanya, normalnya, umumnya ya, itu untuk orang-orang yang udah tua. Lu kan nanti kayak udah gak ada yang dia kejar lagi, dan dia ngeliat ke belakang gitu kayak, gila gue masih muda dulu, ngapain aja gitu. Ya sedangkan anak muda kan dia jarang ngomong gitu. Tapi itu bagus, berarti sebenarnya teman-teman hari ini tuh ngelakuin apa yang emang diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi memang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu bahwa kita itu harus melihat kembali ke belakang. Di Quran surat Yasin itu dikatakan melihat kembali ke belakang, menghitung-hitung apa yang udah kita lakukan. Jadi ini perintah buat orang tua atau anak muda nih? Semuanya. Buat anak-anak pun melihat, mumpung masih remaja, paling melihat ke belakang berapa tahun sih? Lu umur berapa tahun? Bro, pada umur berapa tahun? 13? 15? Masih 15 tahun, hitungnya masih gampang nih. Coba kalau gua 30 tahun udah lupa apa aja, dan semakin belakang semakin melupa ya. Setidaknya lu bisa ngerti, kemarin-kemarin gua setahun kemarin, 2 tahun kemarin, 3 tahun ya, paling mentok 15 tahun. Itu udah ngelakuin apa aja dan kira-kira efektif gak sih buat masa depan gua? Kenapa penting? Nih gua kasih tahu. Siapa di sini, ini jujur ya, nggak akan gua tahu-tahu suruh lu maju sih, enggak. Cuman pengen tahu aja lu bakatnya apa gitu. Siapa di sini yang pintar nulis? Nulis novel boleh, puisi boleh, ada? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, bagus. Oke, masih ada 2 kakak di sini ya, baiklah. Siapa di sini yang pintar nyanyi? Bisa nyanyi? 1, 2, 3, oh banyak ya, nice. Oke, dan masih belum ketemu bakatnya di sini, baiklah. Siapa di sini yang jago banget main game online? Oke, lu tau gak tadi udah gini, pas siapa sih jago main game online kayak dia bilang gue banget tuh. Gak jago juga loh, malu ya. Gue yakin pasti jago sih. Ya, siapa di sini yang jagonya itu ini bela diri? Ada yang jago bela diri? Ada yang kelas bela diri di sini? Jago? Oke, 1 orang, 1, 2 doang, 3 doang. Ini bahaya kalau kita diserang, nggak ada yang bisa lawan nih. Bergantung pada 3 orang ini. Perempuan lagi. Ini cowok mampunya apa kalian? Napas sama kentut bang. Kasih ada. Nggak ya, ada. Cowok tuh biasanya tuh diam menghanyutkan guys. Iya. Karena kalau dia bawel jadi cewek kan. Ya udah lah ya. Gue yakin lu pasti punya kemampuan sesuatu sih. Ya, gue nggak tahu apa itu ya. Bisa jadi lu mampu di studi. Bisa jadi lu jago matematika, fisika, atau IPS. Misalkan lu jagonya memang di sejarah, hafal-hafalan lu bagus tuh di ngomongin tahun demi tahun kelahiran Imam Bonjol. Ya, lu nggak tahu kan bakat orang beda-beda ya. Bisa jadi lu jagonya olahraga. Jangan kata di sekolah ada pelajaran olahraga. Siapa di sini jago main bola? Mungkin ada futsal, pasti ada kan? Atau mungkin memang tadi gamenya tuh online gitu, bukan fisik. Atau mungkin jagonya tadi kenapa gue bilang
orang tuh bakatnya beda-beda. Siapa tahu emang jagonya malah. Itu bakat loh. Lo Umar bin Khattab itu kan bakatnya tuh preman, ngerti gak sih? Ini tolong jangan dipotong ya. Netizen sukanya. Maksudnya dia tuh kan galak ya orangnya kan ya. Terus kayak apa lo berani lo gue potong lo gitu kan ya. Jadi emang bahkan ketika Rasulullah wafat aja dibilangnya kan siapa yang ngomong gitu mau gue penggal gitu. Terus saking emang orangnya galak. Emang ada bakat begitu. Jangan, makanya kadang agak kasihan sih sama guru-guru yang sudah menua dan emang udah susah untuk ya Menteri Pendidikan tolong lah ya. Guru tuh kalau bisa milenial gitu ke anak-anak karena banyak yang udah nggak tahu menghandle bocah-bocah gitu. Remaja ini kan belum pada wujud aslinya. Mereka masih punya masa depan gitu kan. Dan lihat anak-anak yang kamu tuh dibilangin handphone jangan dipakai ini. Dia nggak ngerti bahwa ya anak ini masih berproses gitu. Sehingga dia langsung ngejudge, dia langsung stempel. Dasar anak nggak bisa diatur. Udah tuh. Padahal masih bisa mungkin diatur nggak? Masih mungkin. Cuma kita belum sanggup aja. Masih mungkin berubah nggak? Masih mungkin gitu. Jadi semua orang punya bakat tuh. Nah sekarang pertanyaannya, itu tahu-tahu bangun di pagi hari punya bakat dan jago itu atau proses? Pasti proses. Nggak mungkin tahu-tahu ada orang bisa nulis novel ataupun tulis apapun itu dalam satu hari gitu. Pasti dia masih mikir minimal ini mulainya gimana sih, nulis tuh gimana sih, urutannya gimana sih, dia bertanya-tanya karena nggak mungkin dalam sehari dia pintar. Nggak mungkin tahu-tahu ada orang jago bela diri kalau nggak pertama kali latihan dulu. Gue pernah ikut kelas apa sih namanya tuh yang bela diri Jepang tuh? Bukan taekwondo, bukan kempo. Zaman dulu banget ya, memang sekarang udah nggak keren kempo tuh. Gue ikut dulu sehari doang. Tentu capek ya. Gue pikir tuh pas datang gue langsung berantem sak gitu ya. Ini cuma apa? 1, 2, 3. Ini sampai kapan? 2 jam gini doang tuh. Ternyata orang tuh ngelatih pukulan doang. Iya, ternyata orang kalau kita kan mukul berantem begini aja kan. Ternyata orang tuh ada mukulnya tuh harus gimana, nggak ada lurusnya tuh, dan ini dinilai tuh lurusnya, nggak boleh kayak tato dan biasanya kan pukulan pertama gini tuh, lama-lama turun. Udah capek kan. Ternyata dilatih. Oh ternyata untuk orang bisa jadi kayak aktor-aktor laga gitu yang kita lihat di TV yang bisa lompat-lompat, itu ternyata nggak mudah. Lu tau Spider-Man? Gue pernah lihat dia bergaya, lu tau gak sih gaya dia kalau lagi gantung gitu, terus dia lompat gitu kan kayak fleksibel banget badannya ya, lentur gimana gitu. Gue nyoba kayak mau patah tulang gue. Ternyata nggak gampang bahkan untuk bikin pose selincah Spider-Man, ngerti gak sih? Ini belum ngomong lain. Jadi kesimpulannya adalah orang itu yang dia lakukan hari ini itu menunjukkan nanti dia masa depannya bakal kayak apa. Sebagaimana lu hari ini adalah hasil pilihan lu dulu. Asli. Lu tiap hari nih main game pasti jago besok, nggak mungkin enggak. Dan semua orang yang hari ini jago main game itu karena dia sering latihan, sering main. Nggak mungkin tahu gue ngelawan lu, ayo kita mabar tiba-tiba gue ngelawan lu terus gue jago, nggak mungkin karena gue nggak pernah main game. Kalah pasti. Semua yang nih banyak yang ini santri kan, semua yang pasti ntar jadi hafiz-hafizo udah pasti dari mulai ikro. Nggak ada yang tahu-tahu mana buka Quran, langsung hafal gitu kan. Itu rumus Doraemon ya. Zaman dulu ada tuh salah satu alatnya Doraemon adalah roti penghafal. Keluarin rotinya tempel ke Quran dimakan. Langsung kenyang. Benar langsung kenyang dan hafal gitu ya. Nah itu nggak mungkin terjadi di dunia nyata ya. Lu pasti nih Bang Fuad bisa ngomong kayak gini, lu pikir sehari? Wah, lu belum. Gue inget banget umur lu SMP gue di Grogol tuh ya, di Doski. Disuruh maju padahal kalau ini sebagai anak baru, gue kan pindahan maju ke depan. Perkenalkan nama saya Fuad Naim, saya pindahan dari Jawa Timur. Gue ngerasa baik-baik aja. Pas selesai gue ngomong, tiba-tiba ujung gue udah basah semua ternyata. Jadi ternyata dari tadi selama gue ngomong, itu kerja tuh gini. Jadi di mata orang mungkin kayak, kenalkan nama gue Fuad Naim, itu kayak ada air muncul tuh. Ya gue dari Jawa Timur ya. Ternyata tuh dari tadi gue ngomong tuh banjir gitu. Ngelewatin masa-masa itu. Bahkan gue pernah lewatin satu masa di mana gue lagi ikut pelatihan public speaking itu, ibaratnya mau ngomong gitu. Terus gue bilang, gue gak tau mau ngomong apa nih, gak tau mau nanya apa nih. Terus habis selesai acara gitu, ustadznya atau pembicaranya udah selesai gitu kan ya. Biasanya kan kita peserta langsung pulang. Gue enggak, gue samperin pembicaranya, gue deketin semakin dekat, dan setiap semakin dekat langkah gue di kepala gue adalah gue mau ngomong apa, dan bener begitu sampai ke depan dia, assalamualaikum Pak Ustadz, saya Fuad dan saya nggak tahu mau ngomong apa. Jadi gue pernah nyindir dulu aja, maksudnya karena orang tuh takut kan ya. Emang salah kalau ngomong ke orang, bro, gue nggak tahu dia mau ngomong apa. Nggak tahu kan? Jadi sering kali kita tuh terjebak sama norma yang entah siapa yang bikin gitu. Kan nggak apa-apa juga mau, gue mau ngajak ngobrol dulu. Masalahnya gue nggak tahu ngomongin apa. Ngobrol yuk kita cari topik yuk gitu kan bisa ya. Gue melalui
proses itu sampai bisa ngomong kayak sekarang ini. Dan ini pun belum apa-apa dibandingkan orang yang ngomongnya di panggung yang lebih gede lagi. Bisa dipaham ya? Jadi apapun yang lu pilih hari ini ngaruh ke masa depan lu, dan apapun yang lu terjadi hari ini, yang lu sekarang ini, misalkan lu sekarang aja gua apa, itu pasti hasil pilihan-pilihan lu di masa lalu. Makanya kenapa kita perlu self reflection? Jangan-jangan selama ini lu tuh bukan nggak bisa, lu nggak pernah ngatur jadwal hidup lu aja, makanya lu nggak bisa. Ngerti ya? Lu berharap gua nggak bisa nggak ranking sih, sekarang nggak ada ranking ya. Sekarang apa? Lulus juga udah pasti lulus ya sekarang. Kurikulum apa sih sekarang? Udah kurikulum bingung gue. Ya intinya kenapa sih gue nggak bisa mencapai sesuatu yang gue pengenin? Ya karena lu nggak pernah mulai. Kalau lu nggak pernah mau mulai dari step terkecil aja. Makanya kita perlu self reflection. Baik, mari gue kasih tahu lu satu rumus tentang waktu nih. Ternyata umur manusia itu menurut Rasulullah itu tuh normalnya 60 tahun. Jadi ini tuh udah mentok. Jadi tolong jangan bayangin lu mati tua umur 100 tahun gitu kan. Enggak, 60 tahun itu udah pas. Kalau lebih muda lu meninggal ya emang takdirnya. Kalau emang lebih tua dari 60 tahun ya berarti bonus. Ya. Karena Rasulullah bilang rata-rata umur orang setelah Nabi Muhammad itu 60 tahun. Tentu jauh ya. Tadi ada yang 15 tahun. Ini yang mungil-mungil ini berapa tahun? Adek? Umur berapa? Tentu tidak ada orang lain. 13 tahun. Sebelahnya 12, 12 tahun. Ada yang lebih muda lagi? 11? Mana? 10 tahun. Wow, udah masuk angka 2 ya, 2 angka ya. Udah mulai galau ya kayaknya. Udah mulai putar lagunya Inkitaf gitu belum? Jangan belum. Kemarin itu masih 8, 7, 8, 9, 10. Aku tambah dewas. Ini gue kasih tau ya. Lu berarti sudah masuk 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Mentok-mentoknya umur lu tuh 60 tahun. Itu udah bonus tuh. Belum, kita nggak tahu tuh kalau lu mati di lebih muda, kita nggak pernah tahu kan? Nggak pernah tahu juga apa dikasih bonus sama Allah lebih tua. Dan di penyakit semua anak muda, gue juga ngalamin dulu. Kita ngerasa masih lama. Masih lama 60 tahun masih tua kan? Lama itu belum kebayang gitu. Percaya nggak percaya? Gue sekarang duduk di sini ngeliat lu nggak berasa lebih tua gue masih ngerasa kayaknya gue pernah seumur lu dan belum lama kayak baru kemarin gitu. Makanya tadi ketika lu ngasih contoh gue SMP di Grogol tadi itu kayak baru kemarin, dan pas gue kesana udah beda semua orangnya. Kepala sekolahnya udah ganti, guru-gurunya udah ganti, orang teman-teman gue udah pada udah nikah, punya anak, udah macam-macam. Jadi ternyata dunia itu udah berubah cepat banget ya, padahal gue merasa belum banyak berubah gitu. Makanya tadi ada nggak yang gue dengar tadi manggil Bang Torik Pak? Kenapa? Bagi lu tuh jauh ya, masih kayak dia jauh. Bang Torik nggak mau disebut Pak, kenapa? Kayaknya baru kemarin, betul nggak Bang Torik? Itu tuh baru kayak, enggak, gue belum Pak gitu. Jadi kan, kita tuh masih ngerasa baru kemarin gitu. Kenapa rasa ini bisa muncul? Dijelasin dalam Al-Quran. Mari kita bahas ya. Ini adalah sebuah balok-balok kecil gitu ya, tabel-tabel yang gue bikin garis-garis ini. Ini adalah jumlah pekan, jumlah minggu dalam hidup orang yang usianya 60 tahun. Jadi orang kalau usianya 60 tahun, anggaplah lu 60 tahun ya, emang udah ditakdirkan 60 tahun ya, berarti lu punya jatah segini untuk hidup. Bayangin 60 tahun ternyata muat satu layar guys. Ini satu kotak itu 1 minggu. Berarti umur lu tuh bisa digambarkan dalam satu slide ini. Betapa cepat umur itu. Nggak percaya? Nih, Bang Fuad ini umurnya udah 31, 32. Iya. Gue nanya ke Siri, berapa minggu yang udah gue habiskan di usia ini sejak gue lahir? Coba kita lihat. Hey Siri, how many weeks from March 5, 1991? It was 1,702 weeks and 4 days ago. Gue udah ngabisin 1.700 minggu di hidup gue. Dan gue belum jadi apapun, presiden enggak, menteri tidak, penyanyi bukan. Serius, gue kalau lihat orang umur seumur gue di TV itu kayak, wah gila ya, dia umur seumur gue udah jadi aktor, udah jadi sesuatu, udah jadi orang yang bisa lo kenal namanya, ngerti kan? Apalagi yang bocah-bocah di bawah gue tuh temenan sama si Rasha Evos. Itu bocah itu umur 15 tahun, dia udah jadi seseorang gitu. Setiap gue bawa dia ke sekolah-sekolah, orang teriaknya dia, Rasha, gue dong, gue
Gue nggak ada yang teriak manggil Bang Fuad, siapa lu? Padahal lebih lama hidup gue, lebih berpengalaman hidup gue, tapi orang kenalnya dia. Bayangin ya, gue udah ngabisin 1.700 minggu dalam hidup gue dan gue belum jadi siapa-siapa. Berarti gue udah ngelewatin segini dalam hidup gue, udah separuhnya. Ya, tinggal bentar. Maka hari ini gue pamitan ya kan. Tapi itu sunahnya tahu, orang harus sering-sering bikin surat pamit ya. Tapi jangan ngeprank, bukan buat konten YouTube. Lebih baik kan, gue udah ngabisin waktu segitu. Ya lo kurang lebih pasti masih digagalin dari awal gini lah ya. Terus masih ngerasa kayak masih lama, masih bisa main dulu. Ya lo tunggu aja garis lu segitu. Terus masih ngerasa belum jadi apa-apa. Nih dibayangin ya, bayangin nih, umur gue nih, kira-kira udah berapa ratus buku yang gue baca. Nah, baru merasa tuh gila, kayaknya nyampe 200 aja belum. 100 mungkin. Gila udah setua ini, udah berapa film drakor yang udah gue tonton? 160. Itu di tahun 2018. Berarti udah 5 tahun gue gak nyatet. Kayaknya udah masuk angka. Gue gak masuk itu juga. Saya kan bukan pengangguran. Ngerti kan? Gue tuh kayak, gue udah lewat, dan gue udah ngapain aja ya? Apakah gue dapat Quran? Tidak. 1 juz saja enggak. Kayak gila. 1.700 minggu, bahkan 1 juz saja enggak hafal. Ngerti gak sih? Kayak, ngerti ya? Berapa bahasanya gue udah mau kuasain? 1. Inggris juga kayak nah. Korea juga ngasih doang. Ngerti ya? Gue gak punya bakat, gue udah gak ngapain, udah 1.700 minggu terlewatkan, sisa 1.300 pekan lagi. 1.300 ini makanya kenapa gue penting gini, nanti lu pulang lu mikir kayak gini. Terus lu lagi hitung masa lu tinggal berapa lama. Minimal tuh ya setiap seminggu selesai tuh lu warnain tuh. Biar lu tahu kalau gue udah menghabiskan seminggu ini, minimal setiap kotak tuh gue udah ngelakuin sesuatu minggu ini. At least gue udah nambah, udah berbuat baik sama satu orang. Sudah berapa orang yang saya mualafkan? Tidak tahu juga. Jadi kan udah ngalamin gitu kayak. Ini kalau ada kata tiap minggu gue mualafin satu orang, udah 1.700 orang tadi. Ngerti guys kayak, gue ngapain sih? Udah 1.700 minggu nih ngapain aja gue gitu. Udah tinggal 1.300 lagi. Akhirnya gue sadar, ya Allah Bismillah. Hijrah, dakwah gue. Tinggal 1.300 minggu gue harus berdakwah. Ternyata setelah dilihat lagi itu juga nggak full. Guys, kita hidup kan tidak 24 jam. Memangnya kita CCTV. Kita tuh butuh tidur, butuh makan, butuh hangout, butuh main, butuh gibah. Ya apalah, lu banyak buat masing-masing lah, gue nggak tahu lah. Lu tau nggak? Buat tidur aja, tidur berapa jam sih? Nah, 8 jam normalnya ya. Ini nggak hitung kalau dia pemalas. Pemalas kan mungkin 12 jam kalau hidupnya tidur. Malam tidur ke sekolah, tidur, guru ngomong tidur. Siang-siang, wah siang, tidur siang. Ya, pulang sekolah, makan, ngantuk, tidur. Ya, ini belum yang termasuk tidur ya. Tidur normalnya 8 jam. Ya, nggak bisa kita tidur jam 9 malam, bangun jam 5 pagi. Tidur 8 jam per hari, ternyata itu udah menghabiskan waktu 436 minggu. Oke? Sorry. Ini 436 minggu yang ini. Jadi sisa hidup gue nih. Sisa hidup gue ini masih dipotong 436 pekan. Ini adalah tidur gue nih. Nah, gue tidur di yang merah tua itu. Jadi gue waktu berkaryanya jadi orang biar bisa bermanfaat nih, jadi songgok manusia ini. Ya biar gue mati bilang ya Tuhan, gue manusia gitu, bukan remah kongguan gitu. Itu masih tinggal berapa? Tinggal 872 pekan. Udah gak ada 1.000 ini. Udah 33 angka guys, waktu gue. Sebenarnya paham ya? Makanya dia nanya Bang Fuad, tadi malam syuting sampai jam berapa? Sampai jam 12:30. Sampai rumah, setengah 1.30, 1:30. Pagi-pagi sudah harus bangun. Terus kesini, ngerti ya? Kan tidurnya kurang gak tuh? Kurang banget, tapi nggak ada pilihan. Masa gue mau tidur mulu 3.870 pekan dong? Ngerti ya? Makanya kenapa penting self reflection?
biar lu tuh efektif gitu loh dalam hidup. Maksudnya mumpung masih muda gini, lu jadi bisa tetap jaga 8 jam lu sehari tidur sampai tua. Dan yang waktu aktif tuh aktif gitu, nggak yang semua main, besok pas tua, buka dong mulu, muncul semua muncul. Kenapa? Karena tuh waktunya udah habis, main-mainnya habis gitu. 872 pekan. Baik, itu kan baru dipotong tidur. Mari yang dipotong dengan main HP. Entah TikTokan, swipe sudah sejam. Belum nonton YouTube, ya. Lu nonton orang main game aja berapa jam tuh? Ya, hanya nontonin orang main game, bukan lu yang main game lo ya. Nonton doang berapa jam? Nonton K-pop berapa jam? Drakor, ya Allah, drakor 1 jam dikali 14 episode, 14 jam. Apalagi, itu udah main HP udah berapa? Ya, main HP, TikTokan, Instagram. Gua nggak tahu lu kalau medsos lu apa sekarang? TikTok pasti ya. TikTok kan paling YouTube kan? Iya, udah berapa jam tuh? Belum lagi dikurangin nggak ngapa-ngapain. Berapa jam antara kita kayak makanya di sekarang lagi viral di YouTube kan, 5 jam nggak ngapa-ngapain, 14 jam ngapa-ngapain, gitu ya deh. Bahkan ada kisah Sabian 3 jam. Ngapain gitu ya sih? Kayak ya itu kayak sekarang tuh lagi kayak gue nggak mau ngapa-ngapain, gue lagi ngapa-ngapain aja gitu. Itu aja udah lewat tuh. Oke, belum dikurangin tadi nonton. Entah nonton drakor, nonton ini, nonton itu, belum nongkrong sama teman. Ya tadi kan kita butuh gibah, ngobrol lama, ngomongin negara, dari mana ngomongin negara sampai ngomongin apa, mungkin pisang goreng, segala macam kan anak, apalagi cowok tuh kalau nongkrong guys, gue nggak tahu ini bakat ini udah muncul di kalian belum ya, masih muda-muda ya. Itu kalau nongkrong bisa dari hal sepele kayak itu cewek juga cakep banget ya, ngomongin cewek cakep sampai ngomong gila pemerintah ini parah banget ya, kayak gitu. Cowok tuh gitu, jadi malamnya ngomongin apa, jam 1 malam ngomong apa ya. Itu belum nongkrong, ya. Belum apa? Kita butuh healing, liburan, kita nonton, kita butuh ke bioskop, butuh ke nonton orang pertandingan bola langsung di stadion, kita pengen nonton orang main e-sport nonton langsung live-nya ke sana. Itu udah berapa waktu terbuang? Ya. Itu aja kalau dikira-kira berarti waktu saya tinggal 482 pekan. Jadi kalau Kak, kenapa tidak nonton drakor? Apakah Kak hijrah? Tidak, Kak terdesak karena nggak ada waktu lagi. Ya, makanya gue bilang kalau lu bisa hemat waktu lu dari awal, itu tuh lu bisa jadi orang yang tadi efektif banget hidup ini. Gak yang sekarang mendadak jadi, lu tau gak sih ada orang yang baru hijrah sehari, mendadak dia kayak pengen banget hafal Quran, dia baca Quran tiap hari. Itu kan kayak orang kejar setoran kan. Padahal ini benar-benar gue ingat nih, ada seorang ustadz ngomong ke gue, lu tuh gak bisa tahu-tahu besok mau puasa Ramadan baru lu bismillah Ramadan ini aku akan menghatamkan Quran. Gak bisa, coba gak bisa. Yang bisa itu yang emang sebelum Ramadan emang latihan baca Quran pelan-pelan 3 bulan baru hatam, atau mungkin 6 bulan baru 3 bulan lama-lama. Kalau dalam sebulan tiba-tiba lu mau baca Quran sampai hatam, yakin di hari ke-30 lu capek, malah bisa jadi lu alergi sama Quran, capek kayak males, kayak ngerti sih kalau pegel gitu. Kan memang gak bisa. Nah ini terjadi sama orang-orang yang kayak kami gua maksudnya, karena dia gak main berdua, yang udah kayak rasa hidup tuh udah buru-buru gitu ya. Makanya karena ketika Allah kemudian sampaikan dalam Al-Quran, ini suaranya pendek banget nih, wal asr, demi masa. Apa dikatakan? Semua orang tuh rugi. Ini rugi nih, bengong aja rugi tuh, nonton aja rugi. Kecuali apa? Nih, beriman dan beramal soleh, ada kecualinya. Selain itu rugi, nggak ngapa-ngapain rugi. Kalau nggak ngapa-ngapain kan nggak ngerugiin orang, iya lo yang rugi. Aku nggak berbuat jahat Kak, aku cuma diem itu rugi. Aku tadi tidur rugi nggak? Rugi. Tuh tidur aja rugi. Tahu nggak sejarahnya kopi itu dari budaya mana? Islam. Budaya itu dikenal di kalangan ulama Islam kopi. Kenapa ulama pada minum kopi? Biar melek. Ulama tuh jarang tidur. Ulama tuh nggak ada yang good looking, yang tau gak sih, yang mukanya terawat, ya licin, kinclong, itu nggak ada. Gue udah minum semua tuh. Kenapa nggak tidur? Banyak ulama yang sampai lupa minum. Kenapa? Kayak tadi rugi, manusia itu rugi. Di mata kita, ya rugi dong. Nanti kan badannya nggak terawat, nanti ginjalnya rusak, nanti kemudian jantungnya kalau nggak tahu begadang, ini gitu ya. Itu kan merugikan diri. Nah, kita ngeliat rugi itu dari fisik.
Padahal apa? Bisa bagi ulama itu nggak rugi fisik ini, harus fisik mah nggak diapa-apain pasti hancur. Tapi kalau gue nggak belajar, gue nggak hafal Quran tadi, nggak nulis hadis, nggak tadi yang nggak datang pengajian kayak gini, justru itu rugi. Lu buang-buang waktu bro kesini, belum lagi di jalan, enggak, justru gue kesini nggak rugi karena ini pengajian, ngerti ya? Maka bersyukur teman-teman yang dipaksa emak-emaknya kesini, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan itu terima kasih besok tuh pas emak udah mati itu. Mulai tuh mau buat ini arahnya mau kemana? Sedih kita. Udah ada istiak aku mau nanti sedih. Itu ala pramuka aja di sekolah ya. Artinya nanti baru emak udah nggak ada baru kayak iya untung ya emak gue dulu nyemplungin gue ke kajiannya. Iya nyemplungin, nggak mungkin begini dong nyemplung. Manusia harus perhatiin waktu. Ini kajian soal waktu ini bisa mungkin berjam-jam lebih untuk hanya bahas waktu doang. Ini kalau lu nonton kajian yang Ustaz Noman Ali Khan bahas soal waktu doang, ini kan wal asr. Nih, boleh nggak lu bersumpah kepada selain Allah? Wah, demi dewa gitu, demi genteng. Nggak boleh. Orang tuh bersumpah demi Allah. Tapi Allah bersumpah kepada suatu benda, tandanya lu harus banget perhatikan tuh benda yang disebut wal asr. Ini penting banget. Kenapa? Tandanya Allah udah demi waktu. Tandanya itu kan perhatikan tanda waktu. Nih, ciri-cirinya ya. Uang lu simpan nggak lo ngapain? Oke, kena inflasi, tapi at least masih berharga lah, iya nggak? Oke, ini barang lu tinggalin masih bisa dipakai lah. Ini 5 jam lah, lu tinggalin di laptop, lu udah balik lagi. Merasa lu berkurang nggak? Kerugian nggak? Laptop ini tinggal 5 jam? Enggak. Segala sesuatu ditinggal rasanya nggak apa-apa kecuali waktu. Waktu ditinggal jalan terus, nggak ada yang bisa ngentiin waktu. Lu bisa nyetop mobil, lu bisa nyetop orang, lu bisa nyetop apapun, tapi lu nggak bisa nyetop waktu. Waktu itu berjalan. Satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang nggak bisa lu stop waktu. Jalan terus dia. Gue ngomong ngapa-ngapain, ya lu nya ngapa-ngapain, waktunya ngapa-ngapain. Itu ngerinya. Kenapa penting untuk perhatiin waktu? Kenapa dia bisa merugiin seluruh? Karena dia tuh jalan terus. Lu pernah nggak dengar orang kayak gini? Ya gue sih akan tetap ngelakuin ini ya, suka nggak suka bakal tetap jalan. Kalau nggak mau ya lu yang rugi. Sering kayak gitu kan ya? Ya itu kan orang baru ngomong kayak gitu ya. Nah ini tuh waktu tuh kayak gitu. Waktu tuh bilang gini, gue kasih lu 60 tahun ya, pakai dah tuh. Lu pakai nggak pakai 60 tahun habis, jalan terus tuh. Bisa paham ya? Ini bukan kayak argo mobil taksi, ya. Yang kalau lu mungkin ya, lu berhenti apa, kemudian mampir dulu, bilang pak stop dulu, itu masih bisa di stop, nggak bisa gitu. Ini nggak yang kayak hitung-hitungan yang timer yang lu bisa jalan, lu stop dulu, pause gitu ya. Gue mau tidur nih, gue nggak mau ngapain lo, gue tidur lo, pause dulu ya. Enggak, lu tidur aja di jalan tuh waktu, ngeri kan? Dan sebagian orang memilih bukan manfaatin waktu, tapi berhentiin waktu. Apa yang dilakuin coba? Pakai skincare anti penuaan. Dikira dia bisa ngentiin waktu, nggak bisa. Lu melihat aja berapa banyak orang komen kemarin, ih jangan merdeka dulu Palestina, ntar Palestina merdeka kiamat. Lu kira kalau nggak ada Palestina juga nggak kiamat? Emang kiamat ditunda cuma karena lu takut kiamat? Tetap kiamat guys. Kiamat itu tetap akan datang mau apapun yang terjadi. Ngerti begini ya? Jadi waktu itu adalah makhluk Tuhan yang paling misteri. Kenapa misteri? Sekarang gue tanya, waktu itu apa? Itu misteri kan? Jam. Bukan, jam itu menunjukkan cara hitung waktu. Waktu itu mana? Waktu itu apa? Demikian. Lu baru merasa gak? Waktu itu misterius banget. Waktu itu apa sih? Apa itu cairan? Bisa lo sebut kan? Iya, apa itu angin? Angin gak kelihatan, tapi lu bisa nyebut angin itu apa tahu? Apa itu udara? Gak kelihatan ya? Tapi pasti lu bisa jelasin apa itu udara. Tapi apa itu waktu? Bingung. Ngerti? Saking misterinya nih waktu. Bahkan para ilmuwan bilang waktu itu sebenarnya adalah gravitasi. Jadi gravitasi itu menghasilkan waktu. Ngerti ya? Ya gue gak ngerti. Oke, kita gak usah ngomong berat-berat, tapi intinya adalah waktu itu misteri. Ya karena gue cuma pinter-pinter banget ya. Ya, makanya kemudian disebutkan pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, nanti pas kiamat nih kan kiamat nih, hancur semua kan, wah jadi dodol semua, gepeng semua kan, hancur tuh, meledak jadi debu. Tiba-tiba dibangkitin lu berdiri di baris tuh di padang mahsyar gitu ya, berdiri, ya ngantri udah kayak mau audisi Indonesian Idol gitu ya. Di situ lu baru lihat kan ini dunianya dunia sekarang apa dunia lain nih? Dunia lain, dunia akhirat nih. Hitungan waktunya sama nggak? Beda guys. Lu pernah nonton Interstellar nggak? Coba nanti lu pulang, lu cari film Netflix Interstellar, lu tonton. Itu lu jangankan ke akhirat, lu ke planet lain
lain itu waktunya beda. Itu maksudnya gua waktu misteri. Bahkan di Interstellar, ini benar ya, Interstellar itu film memang, cuma dia diangkat dari hasil penelitian. Lu kalau ke planet yang ada disebutkan di Interstellar itu, lu turun ke planet itu 2 menit, orang yang di pesawat udah 2 tahun, kayak gitu. Beda banget, hanya jaraknya segitu. Jadi ini menggambarkan betapa benarnya Al-Quran, betapa benarnya Allah bilang malaikat itu naik turun itu bisa sehari, tapi dunia ini kayak cuma sedetik, dunia ini kayak udah bertahun-tahun itu bisa. Begini pun sebaliknya. Ngerti ya? Itulah kenapa buruk itu dari cahaya, karena cahaya itu hampir bisa nggak kena waktu. Ya simpel kan, lu kalau lihat petir mana dulu? Cahaya itu apa suaranya dulu? Cahaya dulu, cahaya itu lebih cepat. Ya, bahkan lu center ke, oke, biar lu tergambar ya, ini sains ya. Lu tahu nggak matahari? Matahari yang lu lihat tadi di luar itu matahari 8 menit yang lalu. Iya. Jadi kalau kiamat terjadi, matahari meledak, lu baru tahu meledaknya 8 menit kemudian. Ngerti ya maksud gue ya? Karena cahaya itu udah paling cepat, bayangin matahari loh. Lewatin berapa planet ke matahari. Itu aja masih butuh waktu 8 menit, tapi itu lebih cepat ya. Apalagi benda-benda lain itu bisa lebih lama lagi. Itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya, makanya buruk tuh cahaya. Nah, kenapa nih mau ke Sidratul Muntaha segala macam ya? Malam nggak mungkin semalam kalau naik cahaya itu. Ya, lu naik kereta cepat bus aja, paling nggak lu cepet banget tuh. Setengah jam ke Bandung, dari 4 jam jadi setengah jam. Apalagi naik cahaya, lu naik buruk tuh, nyampe udah berapa dunia lu lewatin gitu. Nah, nanti lu kan nanti di dunia lain di universe beda nih guys, ini beda universe nih. Bersyukurlah pada Marvel yang udah bikin materi multiverse. Seenggaknya lu tahu bahwa ada dunia lain ya. Iya, sebenarnya multiverse tuh bahasan dari zaman dulu. Jin itu multiverse kan. Ngerti gak sih? Cuman kita tuh ngerasa kayak bahasan agama lagi, jin, capek deh. Pas ini Hulk, ya Spiderman, wah, siapa namanya Doctor Strange jadi keren. Padahal itu tuh di kisah udah dibahas. Jin itu universe lain. Dia hidupnya bareng sama kita di timeline yang sama nggak? Tapi kan terjadinya berbeda kan? Yaitu multiverse. Malaikat juga multiverse kan? Iya, beda universe aja. Bisa nggak dibilang universe? Bisa kalau Allah mau. Makanya kan malaikat Jibril kalau ketemu Rasulullah nggak mungkin dalam bentuk malaikat. Pasti dalam bentuk manusia kan, ya nunjukin ya pindah universe, cuman nggak pakai beginian ya. Ya intinya bisa gitu ya, beda alam nih. Nah nanti intinya kalau lu kiamat itu kayak ngebuka gerbang universe baru, gitu, buka lu masuk ke sebuah universe berbeda, alam berbeda. Nah namanya tuh akhirat. Itu lu baru sadar ternyata 60 tahun itu kayak apa? Seperti sore atau seperti pagi. Sore itu cepat apa lama? Siang tuh lama. Kalau sore kayak ya baru juga warna kecoklatan, ke orange, tiba-tiba udah gelap kayak maghrib. Makanya maghrib kan harus cepet sholat kan, karena nggak lama udah isya. Itu kayak maghrib. Atau kayak pagi itu kayak duha. Kayak syuruk, cepet kan? Habis subuh keluar udah terbit. Tuh jaraknya itu bang. Lu habis sholat subuh, lu zikir keluar udah terang. Itu hidup tuh kayak gitu. Cepet banget kan? Nah itu. Itu harus ngerasa masih lama kak, ya elah serius amat hidup, nanti hidup tuh secepat itu. Ya, jadi bukan gue yang ngomong, gue tuh cuma ngerancang materi aja slide yang keren kayak gini doang. Ya sebenarnya ayatnya udah ada dari zaman kapan. Udah bilang, cuman kadang orang tuh butuh dipahamkan di apa tadi, refleksi diri. Hei, waktu lu terbatas tahu gitu. Ya, kita bisa berapa menit? Masih lama aman ya. Baik. Jadi kita mati 60 tahun ya, itu juga kalau 60 tahun ya. Terus bawalah semua amal-amal kita yang sepele itu, ini udah berasa udah paling soleh gitu kan ya. Datang gua amal-amal itu, masuk ke alam berikutnya. Alam apa namanya? Alam kubur. Jangan lu yang kira-kira langsung akhirat, sabar woi, kiamat masih jauh. Ngantri dulu di kubur. Masalahnya emang di kubur bobok doang. Pernah baca hadis-hadis soal siksa kubur? Itu dicicil di situ. Jadi orang itu nggak bilang, ya Allah aku ahli maksiat, aku mati terus ya nantilah nunggu akhirat dulu. Enggak, di kubur itu dicicil. Ya, iya ada siksa kubur. Ya ada ular dan lain-lain. Atau lah baca buku siksa kubur itu ya. Dicicil berapa lama? Kurang lebih kata ulama kurang lebih 7.000 tahun. Hitung mundur aja ya kurang lebih. Kalau ulama nyebut ini 1.400 tahun yang lalu berarti kurang lebih 6.000 tahun lagi lah. Lama kan? Dikit 6.000 tahun. Jadi
para sahabat yang dijamin masuk surga itu kan ada 10 orang, tahu ya? Ketika mereka ahli ibadah, mereka sholatnya tuh rajin banget, terus kan ditanya, kamu ngapain sih? Kan udah pasti masuk surga. Yang penting yang wajib-wajib aja lah. Maksudnya kayak ngapain sih? Gue kerjain dulu sih, gue gak mau kali ngelakuin semua ini kayak bacanya yang panjang-panjang, berdirinya lebih lama, rakaatnya yang banyak, ngapain? Dia bilang, kan yang dijamin masuk surga, nggak dijamin bebas siksa kubur. Ini nggak lo? Jadi ya, ini ngeri banget nih siksa kubur nih. Oke, baru kita masuk ke bab berikutnya, universe. Yaumul mahsyar tadi yang gue bilang. Ini universe sudah beda banget nih. Ngantri kita berjejer di sana, mau ngapain? Nonton bioskop. Iya, bioskopnya gede banget. Dikeliatin tuh semua perbuatan lu, aib-aib lu, isi hati lu. Kayak, gua tuh sebenarnya lebih paham dari Kafua tuh. Itu isi hati lu kan ya. Cuman gua mau dengerin dia aja kan dia lebih tua. Kan ada kan di hati itu kan kita nggak tahu ya. Nah itu semua tuh besok dibongkar tuh di layar gede tuh. Terus kan pasti lu mules gimana gitu kan, kayak gila aku lagi dengerin nih, entah di mana nih. Gitu. Intinya tuh ini hari persidangan guys. Semua orang yang lu zolimin. Nah ini saatnya lu datengin Netanyahu, lu tenang-tenang mukanya di sini. Mampus gua begitu. Lu besok tuh kesini, lu kan kesel sama Israel hari ini ya. Tiap hari ngebantai ya. Ah sabar, nanti di sini tuh mampus. Bisa lu puas-puasin di sini. Nanti dia pas bilang, kamu kenapa dulu membantu orang-orang di Gaza? Saya hanya self defense ya Allah. Bohong gitu. Besok kita kan semua jadi saksi kan? Kita besok dan bohong. Pokoknya kalau bukan puasin juga sih bohong ya Allah, bohong, lu saksi ya Allah bohong. Untuknya besok semua mulut dikunci ya. Yang ngomong tuh mulut dan tangan. Makanya tangan lu jangan pelit buat nge-share. Ngerti nggak? Ya karena mulut lu besok kan diam. Nah tangan lu jangan ngomong, ya Allah betul kemarin dipakai tuh buat nge-share soal Palestina. Iya kan ya? Sebaliknya mulut yang bilang, oh saya sih mendukung kemanusiaan. Tangannya bilang, bohong. Saya nggak pernah tuh dipakai buat upload soal Palestina. Kalau feminis iya. Ada tuh ya aktivis yang pas ngomongin kura-kura keselak plastik heboh dia. Iya kan ya? Ini kita peduli sama lingkungan, kesian kura-kura keselak plastik. Itu anak Gaza keselak bom. Gak ada yang suaranya satu bener, ngerti gak sih? Nah itu besok tuh di akhirat, di hari ini tuh lama tuh 50.000 tahun. Gila ya, lu hidup baru 15 tahun udah capek jadi anak ya. Ini 50.000 tahun tuh sono berdiri tuh, ngapa coba kita ngantri itu. Ini kira-kira nasib orang beda-beda lagi, mirip kayak di dalam kubur. Ada yang tadi, makanya gue bilang ke anak gue, lu harus hafal Quran, gue bilang gitu. Kenapa? Besok di sini biar Quran yang lindungin, gerah, tau nggak? Panas gitu, beda-beda kan ya. Ada yang nyelamatin tuh keluarganya, ada yang nyelamatin tuh zikirnya. Nah itu yang nyelamatin besok di sini beda-beda. Nanti lu sirik-sirikan sama sebelah. Ya, enak banget ya adem ya. Apa Quran? Gua apa lagu? Ini BTS nggak ada yang mau naungin. Jadi ya, itu tuh semua di sini ngantri lama. Itulah di sini kenapa dia bilang jangan buka aib saudaranya. Karena kalau lu tutup aib saudara lu, besok lu aibnya ditutup di sini. Kalau lu doyan tuh bagi-bagi saudara lu, itu sini lu mau tambah. Lu tahu nggak tahu, gue kasih tahu ya. Itu besok dibongkar di akhirat tuh, itu dibukain semua tuh. Ngapain ngantri di sini? Ngapain sih ngantri di sini? Sidang guys, the real persidangan ya. Nggak ada lu koneksi di sini. Mau lu punya paman, mau lu punya bibi, semua nggak ada. Nggak ada yang bisa menyelamatkan lu kecuali satu, Rasulullah. Makanya kalau ada orang bilang, ih sosok bakal masuk surga, emang lu punya orang dalam? Iya dong, Rasulullah apa? Iya, kalau lu deket sama Rasulullah tiap hari sholawat, boleh lu sombong lu. Gua mah ada orang dalam Rasulullah gitu. Ini nggak pernah sholawat, nggak pernah apa kelakuan gitu ya. Orang dalam ada Rasulullah doang yang bisa ngasih syafaat. Nanti itu semua nabi bahkan bilang, nabi ini kalau ngasih syafaat, bilang ke nabi itu, oper-operan sampai ke Rasulullah. Cuma Rasulullah bisa ngasih syafaat. Rasulullah bisa ngomong ke Allah, ya Allah tolong yang ini selamatin ya Allah. Dia itu walaupun ya kelakuan begitu, tapi sering sholawatan gitu, sering nyebut nama aku gitu. Itu nanti Rasulullah. Intinya persidangan nih, disidang. Nanti ujungnya apa? Hasil persidangan, tempat palunya apa? Timbangan kitab baik buruk tuh, ya kan ya? Bisa jadi yang baik lebih berat, bisa jadi yang buruk lebih berat. Nah itu menentukan lu akan masuk kemana, surga atau neraka. Kira-kira Israel melewati itu semua? Tidak, auto neraka dia. Nanti kalau pas lu melewati surga gitu lihat ke bawah kan, kok udah ada Netanyahu. Bro, tadi gua ngantri nggak nemu lu, bilang iya bro, gua jalur langsung.
Punten ya, mohon maaf, karena memang di agama kita orang yang bukan Islam tidak bersyahadat itu langsung. Ya apa yang mau dihisap nggak pernah login. Lah kan orang login baru dilihat di story-nya kan. Oh, misalkan lu pernah pakai bikin akun Facebook, udah bikin akun nih, kelihatan tuh hari ini upload apa, hari ini ngeliatin apa, nge-like apa, nge-save apa, kan kelihatan. Dan nih, mohon maaf nih, pengurus akun akhirat, gue mau lihat dong, gue tuh trackingnya gimana ya? Kok nggak data lu nggak ada ya? Ya nggak pernah login, nggak pernah bikin akun di Islam. Mohon maaf pak, langsung masuk neraka aja gitu. Nah itu si netanya bu ya. Besok Netanyahu, surga neraka. The problem is, dari tadi kita ngomong hidup kita berapa tahun? 60. Ulangin, kita hidup berapa tahun? 60. Nah, kemudian kita hidup 60 tahun. Di alam kubur berapa tahun? 7.000. Di yaumil mahsyar berapa tahun? 7.000. Utang lagi berapa tahun? Nice, lamanya. Selamanya guys. Jadi apapun yang terjadi di sini selamanya. Masuk surga, ya udah silakan menikmati selama-lamanya, lu mau happy selama-lamanya. Bahkan gue punya teman Bang Rizko tuh, dia bilang apa? Dia kan orangnya suka sains gitu ya, suka bahas soal planet, astronom gitu. Dia bilang apa? Gue nanti masuk surga, semua orang pada ngejar bidadari apa segala macam, gue enggak. Gue akan duduk, ya Allah, puterin semua film dari Big Bang sampai akhir. Dia mau lihat tuh, ternyata proses bumi terjadi ini gimana? Dia mau nonton. Kan lama banget, umur bumi dunia ini udah bermiliar-miliar tahun ya. Itu kan miliaran tahun bumi ini, 7 miliar tahun bumi ini usianya. Bukan bumi, universe itu sudah 7 miliar tahun. Lu mau nonton semua tuh? Ya kan selamanya gue di sini. Nggak bosan gue nonton aja. Gue pengen tahu setiap detik partikel-partikel itu membentuk bumi, bulan. Ini mau nonton tuh. Di saking sukanya sama itu, nggak apa-apa kan hak dia kan. Dia udah capek-capek loh nahan nggak makan babi di dunia. Nah, masa di akhirat nggak macam-macam, minta macam-macam, gue mau ini, gue mau itu, serah, tapi di akhirat di surga. Makanya dia bilang, ya Bang Fuad, entah kalau nggak nonton drakor, kalau nggak dengar K-pop, kalau nggak main game, kalau nggak ini, kalau nggak ini, ya ntar mau semua mau itu ntar di akhirat. Nah, sekarang emang dunia ini tempat susah-susah, 60 tahun doang, lu pilih mana? Susah 60 tahun apa susah selama-lamanya? Ya udah 60 tahun ini susah-susahin, belajar Quran, kajian, bosan, ngantuk gitu. Sekarang jangan entar-entarnya baru sekarang happy gini ya, cogil nih guys, cogil. Nah, lu cogil lah sekarang lu. Besok lu di akhirat selama-lamanya gimana? Mohon maaf para cogil. Ngerti ya? Enak ya kalau udah bahas timeline waktu gini ya. Jadi lu ngerti kan, ternyata gak ada apa-apanya. Ternyata lampu merah yang lu sebel-sebel, lama banget sih 60 detik. Itu gak ada apa-apanya. Sabar. Berapa banyak orang yang tahu yang mulutnya tuh merah sialan gitu ya, 60 detik lagi. Gue kan paling nggak bisa nih sama lampu merah yang sebelah sini gitu ya. Lampu merah aja nih emosi. Datang janjian sama teman telat 15 menit. Aduh, gimana sih jam segini telat ya? 15 menit aja kayak lama dia rasa. Ngerti ya? Dia merasa menunggu itu membosankan, lama dan lain. Padahal setelah bahas ini ternyata waktu itu tuh emang nggak lama, cepetan. Tapi sini paham ya, kita jadi akan tahu bahwa semua itu tidak lama, ya. Akan ada yang selama-lamanya, ada itu lebih lama. Nah, dari sini kita sadar, ternyata sepakat semuanya kita merugi. Setuju ya? Atau sudah ada yang merasa tidak, Pak, aku bagian orang yang beriman dan beramal soleh itu. Aku orang yang menasihati dan kebaikan dan kesabaran. Akulah Quran surat Al-Asr itu. Enggak sih, kayaknya kita belum sepede itu ya. Kayaknya kita orang yang merugi hari ini. Karena udah setahun berlalu, kayaknya banyak planning yang belum jalan. Kayaknya gue udah bilang, gue akan mau jadi A, B, C, D, dan belum jadi-jadi juga. Nah, sekarang gue akan kasih tahu ke kalian tips and trick ya untuk tahun 2024. Yang pertama, yang bikin kita kadang gagal menjalankan segalanya itu karena kita nggak punya visi yang jelas. Kita itu kayak hidup yang penting kita ngejalanin aja dulu. Itu yang bikin kita tahu-tahu waktu habis. Ya kan? Kalau hidup jalanin aja dulu, itu yang bikin tahu-tahu waktu habis. Simpel nih, misalkan ya, gue kasih waktu lu ini sampai jam 12 nanti, ya sampai jam 12 nanti, tolong kerjain A, B, C, D. Udah gue kasih lo, tugas A, tugas B, tugas C, tugas D. Jelas nggak? Ini jelas. Intinya waktu gue sampai jam 12, waktunya jelas, batasnya kapan, yang gue harus lakukan jelas, mau ngelakuin apa. Coba, teman-teman, kita break sampai jam 12. Kita lihat apa yang kalian lakukan tuh. Pasti nggak ngapa-ngapain, nggak jelas sampai jam 12.
Karena nggak tahu mau ngapain. Orang nggak tahu mau ngapain itu pasti hidupnya kebuang-buang. Tapi kalau udah jelas visinya, itu at least dia tahu mau ngapain. Ya, nah ini visi. Nah visi itu ada 3. Jangka panjang, jangka pendek, jangka akhirat. Oke, kita mulai dari yang jangka akhirat. Mau surga apa neraka? Oke, karena pernah ada yang nanya, kamu nggak mau dua-duanya? Serius, nonton aja konten Yung Ngaji yang terakhir kami di YouTube itu ada yang nanya, Kak aku tuh boleh nggak minta di tengah-tengah aja? Gue nggak tahu otaknya kemana nih orangnya. Yang kayaknya kan ada tangan HP gitu. Enggak, orang tuh harus pilih surga apa neraka, nggak tengah-tengah. Surga apa neraka? Udah tahu cara masuk surga? Belum? Belum tahu? Belum tahu? Nah, tiketnya apa? Luar biasa, ridho Allah itu betul. Apalagi? Ya beriman tuh berarti kok kuncinya apa? Syahadat. Apalagi? Birrul walidain. Luar biasa. Pasti mereka ada mama di sini ya? Mama dengar itu mama. Ya birrul walidain bisa, ridho Allah, ridho orang tua. Kemudian apa lagi? Rahmat Allah, ya itu juga udah tadi. Apa lagi? Iya banyak ya. Kunci masuk surga itu adalah kunci jawaban yang lu punya semua. Itu bukan tebak-tebakan guys. Kuncinya itu Quran, Sunnah, udah. Pokoknya apapun yang lu lakukan tidak sesuai dengan syariat, udah tuh namanya auto salah itu. Masih paham ya? Itu enak tuh. Mau jual kemana? Mau ke surga. Oke, siap. Caranya gimana? Ada Quran, Sunnah. Sudah sip ya? Ya udah. Udah tahu tuh. Rukun iman jalanin, sunnah-sunnahnya jalanin. Udah. Akhirat tuh. Jangka panjang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mau jadi apa? Udah kebayang? Bayangin berarti sekarang ya. Harus pulang ke sini bayangin. Aku Kak 10 tahun lagi. Oke, berarti gini. Aku lulus SMA nanti mau ngapain? Mau jadi apa? Aku nanti umur 25 mau jadi apa? Itu orang-orang yang takut tambah dewasa. Itu tadi tuh. Itu karena dia nggak tahu mau jadi apa. Tulis mimpi yang gede, mimpi yang tinggi. Aku mau jadi ini. Bukannya dulu waktu kecil gitu. Anak gue ceritanya lu mau jadi apa? Mau jadi pembebas Palestina. Enggak, gue bilang mimpi lu gak gitu. Biarin dia bermimpi tinggi. Mau jadi apa kamu? Jadi Muhammad Al-Fatih. Udah ditaklukin. Gue santai lompel. Muhammad Al-Fatih udah meninggal. Mau ngapain jadi Muhammad Al-Fatih? Enggak gitu kan gue. Biarkan dia bermimpi tinggi. Lu dulu aja waktu kecil gitu pasti kan ya. Mau jadi apa? Mau jadi dokter. Wah, sekarang udah mau jadi enggak, kayaknya dokter enggak deh. Udah mulai layu mimpi-mimpinya ya. Tulis itu. Tulis nanti ya, mau jadi apa lu? Mau jadi pro player, tulis. Mau jadi idol K-pop, tulis. Kan gue cuma bilang, lu mimpi mau jadi apa jangka panjang. Ini gak ngomong benar salah, tulis. Jangan yang abstrak, mau jadi anak yang berbakti, ya itu mah kewajiban. Lu gak jadi apapun, kita harus berbakti sama orang tua. Lu mau jadi sampah masyarakat pun, lu harus tetap berbakti sama orang tua, ngerti ya? Iya, lu boleh nyakitin semua orang kecuali orang tua lu, ngerti ya? Orang terakhir yang harus lu sakit itu orang tua lu. Jadi itu udah bukan tuh kalau lu ngomong birrul walidain, aku mau jadi anak yang berbakti bagi orang tua, itu udah harus. Bukan itu, mimpi itu yang spesifik. Aku Kak mau ngapain? Aku mau bikin software yang nanti membuat orang Indonesia bisa ABC. Nah, mimpi itu kan itu spesifik gitu, biar ngejarnya jelas. Ini contoh ya. Jam 12 nanti setiap orang harus bikin karya. Berarti mimpi kalian selama 3 jam ke depan bikin karya. Oke, datang lagi. Sampai jam 12 nanti, semua orang harus bikin tulisan 1 paragraf. Lebih jelas mana? Yang pertama apa yang kedua mimpinya? Yang kedua, enak gitu. Karya apa ya? Itu pasti jam 12 gue datang, banyak orang yang belum tahu mau ngapain. Ayo maju siapa? Karyanya, ayo berkarya ke depan. Pasti bingung, maksudnya karya apa? Karya apa? Kagak bingung. Pasti gitu. Tapi kalau nulislah 1 paragraf, itu lebih jelas lagi. Kalau masih nanya, paragrafnya kayak apa Kak? Panjang atau pendek Kak? Menggunakan bahasa apa? Ya, Yahudi tuh. Banyak nanya. Kayak di Quran kan gitu ya. Disuruh sebelah hewan dia masih nanya. Ngerti apa sih ya? Jadi perjelas nih visi lu tuh jangka panjang apa? Akhirat sudah ya jelas ya. Jangka panjang apa? Tulis. Nggak usah malu, nggak usah ngerasa kayak nggak mungkin. Siapapun yang bilang lu nggak mungkin itu, tanya lu Tuhan. Kalau lu Tuhan percaya gue. Hanya Tuhan yang bisa bilang mimpi lu tuh nggak layak. Tuhan tuh. Nah, kalau lu siapa lu? Kalau Tuhan bilang nggak layak, bahkan orang tua, banyak orang tua bilang alah gitu, jadi bener anaknya. Itu bukan film guys, banyak orang tua yang kayak, kalau lu mau ngapain kan? Ini mah mau latihan nyanyi, mau jadi artis, kan sering ya di film-film gitu ya.
Orang tua bilang, mimpi lo, mimpi. Jadi habis beneran besoknya. Bahkan orang tua aja nggak bisa ngebunuh mimpi lu. Cuma Tuhan yang bisa ngebunuh mimpi lu. Makanya kalau bukan Tuhan yang ngomong, nggak pernah lu dengar firman tiba-tiba di siang bolong ya berhentilah bermimpi. Nggak gitu, lu nggak pernah dengar itu. Mimpi terus mimpi. Tulis tuh, gue mau jadi apa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tulis. Ya, seabsurd apapun, gue pengen sudah bisa mengelilingi dunia di usia sekian, tulis. Dan jangka pendek, ini yang sering orang lupa. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu banyak yang makin terakhir orang lupa. Yaitu apa? Jangka pendek. Hari ini gue mau ngapain ya? Seminggu ini gue mau ngapain? To-do list. Jarang ada orang punya kalender tuh diisi-isi, jarang. Di pagi gue ngapain, siang gue ngapain, malam gue ngapain, itu jarang. Kayak ya udahlah, lewatin aja hari-hari ini. Jangan-jangan kalender lu tuh cuma kalender akademik. Tahu nggak? Hitungannya tuh dalam setahun ada bulan liburnya kapan, ujiannya kapan, sekolahnya kapan. Coba diperdetail, sekolah itu kan 6 bulan. Ya kira 5 bulan. 5 bulan masa setiap harinya nggak detail sih? Ya kan ya, ini bulan apa sekarang? Desember, tanggal 10. Nah, Mas, sekarang mau tanya, tanggal 15 mau ngapain Mas? Saya nggak tahu sih. Ya kalau gitu, tadi nggak jadi dong. Tadi kan teman-teman talim tanya, Mas buat 17 Februari ada apa? Kok bisa lihat? Nggak ada apa-apa. Berarti bisa ya Mas yang ngisi? Bisa. Jelas gitu loh. Lah kalau nggak nyatet itu tuh nggak tahu. Nggak tahu, saya juga hari ini nggak tahu mau ngapain Bu. Gitu ya. Lu harus catat. Jangka pendek catat. Jangka panjang catat. Jangka akhirat catat. Kalau akhirnya mau catat kan udah pasti mau surga. Enggak, banyak orang lupa. Banyak orang lupa. Nih emosi ya, habis dapat netizen yang komen jahat gitu ya. Dia udah mau tahan gini. Dia lupa kalau dia tuh mau surga kan. Surga kan bilang apa? Surga bilang apa? Kul khairan aw yasmut, berkata yang baik atau diam. Lupa dia ngambil jalur neraka. Yang dasar bangsat masih ke komen-komen neraka apa? Itu jalur neraka kan? Subsidi, kecuali buat IDF boleh. Buat Israel boleh, ya kan? Tapi kan banyak yang itu ke saudaranya kan? Iya kan? Lihat saudaranya maulidan, komennya hujan. Lihat saudaranya jenggotan, balikan hujan. Lihat saudaranya nggak maulid, hujan. Saudaranya musikan, hujan. Saudaranya nggak musikan, hujan. Jadi saling hujan. Ngapain? Ini coba semua rame-rame nyerangnya ke Israel sama tuh, enak tuh. Nah, nyerang sama saudara tuh ngapain? Itu mah dalam neraka, ngerti ya? Kalau dalam surga nggak gitu, kul khairan, katakan yang baik atau diam. Itu jalur dalam surga tuh, diam. Kayak cowok-cowok tadi di sini kan? Ini surga semua insya Allah. Diam kan? Gak apa-apa bang, daripada lu ngomong jorok mending diem. Iya. Oke, lanjut. Apa dampaknya orang yang punya ini semua sama orang yang nggak punya? Oke, gue mau cerita. Ini kisah 3 kuli bangunan. Kenapa ini menjadi penting gue ceritain? Ceritanya lu jalan-jalan. Kenapa selalu gitu ya contohnya? Lu jalan-jalan, kayak gak ada kerjaan lain. Tiba-tiba lu melihat ada kuli lagi ngebangun sesuatu, kayak masih bentuknya tuh belum jelas lah, kayak entah rumah entah apa lagi ngebangun sesuatu. Lu datengin lah, lu kepo, sungguh sangat tidak gengsi ya. Gengsi kan bodo amat. Tiba-tiba itu jadi berubah jadi apartemen, tiba-tiba apartemennya bangkrut terus dirombokin gitu, udah gak ada lagi. Gitu yang gengsi kan gitu ya, kayak bodo amat. Nah, lu lihat ada kuli, tahu kuli ya? Nggak tahu mungkin gengsi ada istilah lain mungkin buat kuli. Ya sekarang sudah ribet. Dulu kita nyebutnya pembantu, sekarang harus kayak asisten rumah tangga. Jadi kayak ada istilah-istilah baru ya. Dulu adalah ibu tiri, sekarang ibu sambung. Ya udah, siapa tahu lu salah ngomong biar kuli gitu ya. Oke, kuli. Lu tanya kuli yang pertama. Pak. Papanya cuma gini. Terus kan semen lagi. Misi Pak, saya lagi ngomong loh, ini bukan lagi nyanyi. Iya, gua tahu. Bapak lagi ngapain ya? Lu nggak lihat, lu nggak punya mata, kan ngaduk semen nih. Marah-marah dia. Terus kita langsung, oke, fine, yang ngaduk semen, nggak terlihat seperti ngaduk sambal sih. Oke ya. Terus bilang karena bapak ini kayaknya nggak asik diajak ngobrol, ya. Lu ngeliat bapak yang sebelahnya lagi ya, kayaknya bapaknya lagi ramah. Datang lo ke situ, dia lagi tiktokan, enggak ya? Bisa apa dia lagi ngaduk semen juga, Misi Pak. Oh ya, gimana Neng? Kata-kata. Ini bapak lagi ngapain ya? Ini lagi bangun pagar. Jelas? Nah gini dong, bapak sana tuh Pak ini, mana lagi bahasa sama bapak ini ya? Bapak sana pas gue tanya itu tadi Pak. Oh lagi bangun Pak? Pagar. Masih kurang puas? Oh ada yang dalam tuh, sambil jalan. Set. Misi Pak. Ini lagi bangun apa sih sebenarnya? Terus bapaknya bilang apa? Lagi bangun masjid. Beda nggak jawabannya? Beda jawaban ini ngaruh nggak ke pekerjaan mereka?
Ngaruh banget. Ini orang yang paling pertama ngaduk semen, lu kebayang nggak di kepala lu kalau dulu disuruh hanya ngaduk masakan? Dek, tolong diaduk dek. Hah? Iya, aduk aja. Iya, aduk. Ini apa ya? Lu bahkan nggak tahu ini masakan apa. Mak lu cuma bilang aduk. Lu bahkan nggak tahu ini udah matang belum ini ya? Gue sebagai laki ringan banget nih, karena sering kali nyokap gue cuma ninggalin kompor lagi nyala dan bilang, nah coba lihat dulu ikannya tuh ya, mama tinggal bentar, kalau udah matang diangkat. Lah kapan tahunya matang? Cowok tuh nggak tahu. Cewek standarnya sangat-sangat ini ya. Nanti kalau udah kekuningan, kuning yang mana dulu nih? Nih ikan dicemplungin udah kuning duluan. Orangnya diungkap kan? Kan standarnya beda-beda, makanya jangan. Ini bayangin lo hanya disuruh bolak-balik ngaduk. Bosan nggak? Bosan. Itulah kenapa kadang, nih bayangin ya, teman-teman hafalkan rumus Pitagoras ini hafalkan sin, cos, tangen. Stres nggak lo? Lu tahu itu buat apa? Kagak tahu. Itu masalahnya. Itu kayak disuruh ngaduk semen tapi nggak tahu semennya buat apa. Lu disuruh ngurus itu sin, cos, tangen, panjang segala macam lu hafalin, tapi lu ini pada akhirnya ini untuk apa sih hidup gue? Gue makan gak pernah gue ukur-ukur ini juga segala macam. Gue nggak tahu ini buat apa. Nggak tahu kan lu? Nggak tahu. Matrix belajar dari sekolahan. Lu nggak tahu itu buat apa. Pelajaran matematika lu semua tuh lah, fisika deh. Lu bahkan ngebelajar apa namanya? Narik katrol. Di zaman yang udah gak ada sumur ini. Ngerti gak? Semua orang udah pakai listrik, ada jet pump itu loh, ada pompa air. Mending diajarin cara bayar token kalau pompa airnya mahalan daripada diajarin cara ngurus katrol itu. Itu lu nggak tahu kan? Diajarin cara gesekan, gaya gesek mobil. Ngerti gak? Sekarang udah ada asuransi, ada apa segala macam yang bisa dorong mobil lu, nggak perlu lu yang dorong. Kemarin mobil gua mogok waktu lagi di stasiun. Pas lagi mogok, pikiran pertama gua tinggal naik Grab. Ntar suruh siapa kayak ngurusin, ngerti gak sih? Kenapa harus gue yang dorong, ngerti gak? Di zaman seperti ini lu masih harus belajar gaya dorong, ngerti gak? Gaya gesek. Itu yang bikin lu belajar malas kan? Tapi pasti lu menemukan ada orang yang pas lihat rumus fisika matanya berbinar gitu, kayak makan gitu. Kayak dia tuh emang makanan dia tuh angka. Lu pernah gak lihat orang kayak gitu? Temen-temen lu yang ada di sini, itu tandanya dia tahu betul nih barang mau dikemanain di hidup dia. At least minimal dia tahu dia mau jadi guru fisika. Lu bayangin lu yang hobinya nyanyi di kamar mandi itu, lu udah bayangin gila, gue kayaknya akan jadi idol ke-10 sih. Gue akan debut di American Got Talent. Terus tiap hari lu ke sekolah diajarin fisika, lu gue gak butuh itu. Ngerti sih ya? Jadi kita semakin jelas kita melihat, semakin bagus. Nah kalau kita nggak tahu kita mau ngapain nggak harus itu, makanya dia marah-marah. Ditanya aja, lu gak punya motor? Gitu duluan dia. Makanya si mamang ini marah-marah. Itulah kenapa pada banyak kasus, lu lihat ya, pasti pada banyak kasus di mana lu gak nyaman sama kerjaan lu, kegiatan lu, hari-hari lu. Contohnya nih, kalau ada orang di sini yang lagi boring banget di kajian ini, tandanya dia bahkan nggak tahu dia ngapain di sini. Gue nggak tahu mama ngapain di sini, gue harus di sini ngapain. Dia nggak tahu. Tapi lihat orang-orang yang menatap gue dengan kayak, itu pasti pas lihat poster gue harus datang. Beda banget. Ngerti ya? Gue tuh bisa lihat wajah kalian tuh, mana yang mama pertama, mama ketiga tadi. Bisa lihat tuh bedanya. Ngerti ya? Bayangin kalau yang diurusin sama semen ini adalah hidup gitu. Hidup dia jadi kayak, aduh, dia nggak penting jadi hidup dia tuh kayak malas-malasan, bisa cepat pulang sekolah aja nggak? Bisa cepat ini mau main game gitu. Kayak nggak berarti segala hal yang dia mau capai itu. Itu orang nggak punya visi atau mungkin visinya rendah sekali. Ada yang visinya lebih jauh lagi. Mau ngapain mas? Bangun pagar. Ya at least dia tahu mau ngapain deh. Ya hari ini aku mau ke sekolah pak. Hari ini aku mau gini. Tahu? Itu jangka pendek tadi. Minimal dia tahu minggu ini ngapain. Minggu ini kosong hari apa ya? Hari Minggu kosong sih kak. Minimal dia bisa jawab gitu. Terus kalau Senin sampai Jumatnya ngapain? Aku sekolah. At least dia tahu dia punya pagar. Tapi orang yang bangun pagar, dia kadang nggak ngerti pagarnya miring kemana, dia nggak tahu. Karena dia hanya bangun pagar aja. Ngapain pak? Pagar bangun. Mohon maaf pak, ini masuk ke rumah orang pak. Ya saya kan suruh bangun pagar. Ngerti? Contohnya ini simpel. Ada orang bercita-cita masuk di jurusan IPA. Oke? Suatu hari dia mau ke IPA nih. Tapi karena kurikulum kita kayak orang bangun pagar tadi, gue kata lagi sekarang ya, kan di zaman gue ya. Mohon maaf pak Nadiem. Jadi lu akhirnya baru lu belajar semua hal termasuk hafalan tahun. Apa gunanya orang fisikawan mengetahui tanggal lahir pangeran Diponegoro
Ngerti? Bagi dia nggak penting kan? Baik, tapi dia harus belajar. Itu kayak tadi orangnya mau ngapain? Bangun pagar, dia bangun aja terus. Kapan stopnya dia nggak tahu, karena dia bahkan nggak tahu bangunan apa yang mau dibangun. Yang penting pagar. Nih mas, pagar, bagus kan? Iya pak, tapi udah 10 kilo pagar mulu pak. Ya kan yang penting pagar deh. Sama kayak tadi, dia dong aku sekolah, ranking 1. Iya, tapi semua itu buat apa? Ya nggak tahu, yang penting sekolah. Udah belajar apa? Belajar udah 10 kilo. Tahu belajar apa? Matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi. Gila, biologi. Lu mau jadi apa lu? Bidan. Belum tentu lu jadi itu dia. Belajar apa? Kimia. Hafalin tuh rumus-rumus. Bukan tahu ya, bahkan di Amerika Serikat, lu nggak pernah tahu disuruh hafal tabel periodik. Nggak, tanya semua orang yang udah pernah sekolah di luar negeri. Di sana itu dikasih. Lu tuh yang penting ngerti tuh mau dipakai buat apa. Kalkulator, ambil kalkulator. Ini sekarang dilarang kalkulator, dilarang buka Google, dilarang buka buku. Ngapain ya orang? Yang penting dia tahu mau diapain. Kita disuruh hafal semuanya. Lu hafal semua tuh, tanggal lahir, kapan agresi militer Belanda 1, agresi militer Inggris, semua agresi lu hafal. Ujungnya keluar apa? Dia bahkan nggak tahu masalah di Palestina masalah apa ya. Padahal dia hafal agresi tahun-tahunnya itu. Tadi dia bangun pagar, tapi dia nggak tahu ini mau kemana, dia mau diapain. Beda nggak sama orang yang ketiga tadi? Mau ngapain pak? Bangun masjid. Ketika bangun masjid, di kepalanya tuh udah ngebayangin akan ada orang-orang yang seperti ini, bakal sholat di sana. Kalau orang sholat di sana, itu ibadah bukan? Jadi pahala nggak? Jadi pahala. Maka setiap semen yang dia taruh tuh, ya Allah, nanti ini pahala yang ngalir ke gua nih. Nggak boleh miring, ini pahalanya miring nanti. Nggak boleh bengkok, nggak boleh nggak sempurna, nggak boleh bolong, harus licin. Nggak boleh orang pas sujud berdarah semua kepalanya gara-gara kasar, itu nggak boleh. Harus licin, sembut. Bahkan pokoknya dia merhatiin semua unsur. Kenapa? Dia tahu ini buat apa. Beda banget, beda. Ya, ini pada banyak kasus. Ini baru ngomong bangunan ya. Ini kejadian pada hidup gue dulu. Gue tuh sama bokap gue disuruh jagain warung. Jadi bokap gue tuh punya warung kelontong itu yang kayak jualan micin, gula dan lain. Warung. Itu setiap disuruh jaga tuh gue kayak, aduh malas banget. Kadang-kadang baru terhibur kalau ambil baca buku, baca novel. Kalau enggak ya ngapain? Setiap ada orang datang gue ikut. Setiap ada orang datang, bisa pak ada gula, habis. Mas bisa pak ada minyak, nggak jual. Padahal ada semua tuh di belakang. Kayak bodoh, gue nggak ngerti kayak. Yang penting bokap gue nggak tahu lah. Yang penting gue baca buku ini gue nggak tahu. Ngapain gitu? Serius gue tuh nggak suka dagang. Nggak ngerti kenapa disuruh gitu. Beda nggak orang tua gue? Beda kenapa? Karena dia tahu ini setiap 1000-nya buat hidupin anak istrinya. Ngerti gak? Lah karena gue gak tahu, gue makan doang. Ngerti ya? Itulah kenapa orang-orang yang kayak Chinese gitu kayak, atau mungkin orang Padang mungkin ya. Itu anaknya dari kecil tuh diajarin bisnis, gue gak tahu lah ya. Diajarin bisnis, kenapa? Karena biar tahu, besok disuruh bisnis, dia tahu mau ngapain. Lah kalau gue gak tahu, gak pernah bisnis, gak pernah apa-apa, suruh jaga warung kan malas ya. Itu kayak lu disuruh, jagain adek lu, jagain adek lu yang ngelahirin dulu. Karena saya ingin gitu, ngerti gak? Dia gak diajarin sejak kecil bahwa ini adalah tanggung jawab kakak. Kalau nanti adik jadi pintar ngapal apa teh ya, setiap kakak dia sholat, kakak ada pahalanya. Nggak diajarin. Emaknya cuma kayak nyusahin dia aja. Mau ngapain? Mau pergi lu, jagain lu, adek lu. Dia kan misal ya. Setiap orang yang nggak punya visi, dia nggak tahu mau ngapain, di depannya tuh jadi kayak malas, bikin malas semuanya. Itulah yang kadang bikin hidup kita selama setahun kemarin tuh mager. Ngerti ya? Ngapain sih gua sekolah? Nggak tahu ngapain sekolah. Iya karena mama suruh aja. Iya malas. Ngerti ya? So, kalau lihat sekarang, lihat ke belakang ya, semua lihat ke belakang. Dalam setahun ini apa hal yang gue ngelakuin tapi kok kayak mager, kayak gambar bersemangat, kayak ya oh tercapai ya udah, kalau nggak ya udah. Itu pasti karena lu nggak tahu itu buat apa. Kadang-kadang mimpi itu juga yang titip orang tua. Kamu harus jadi ini ya, deh. Lu sendiri nggak kebayang kayak itu. Coba lu pikir lagi deh, ngerti ya? Dan berarti ke depannya apa yang kita lakukan di 2024? Tulis mimpimu biar lu tahu lu mau ngapain. Per detail per hari. Kak, tapi nggak terlaksana. Ya nggak apa-apa, emang nggak mungkin orang bisa ngelaksanain semuanya. Hobi gue tiap hari itu merhatiin kalender. Oke, berarti 2 bulan lagi mau ngapain? Tercapai nggak? Belum tentu. Nih aja, gue udah ancang-ancang selama bulan Desember, gue nggak akan terima jadwal ngisi karena gue mau nulis buku. Pada akhirnya gue ngisi mulu. Buku 1 lembar pun belum tertulis. Tapi at least gue tahu, oh berarti ada yang harus dicoret. Bayangin kalau gue nggak pernah nulis tuh, gue mau nulis buku, nggak pernah tuh gue tulis. Apakah gue punya rasa sendiri? Nggak punya, gue nggak tahu apa yang belum terjadi dan apa yang harus gue kejar lagi, gue nggak tahu. Gue kayak jalan hidup, jalan aja. Ya, tulis. Apa yang harus kalian tulis ya. Oke. Terakhir, di 2024 apa yang sebaiknya kita impikan kak? Nih gue kasih saran. Boleh diterima, boleh enggak. Ini sekedar saran. Kenapa kamu kasih saran ini? Karena ini cara cepat mencapai mimpi lu.
Mimpi terakhir tadi, akhirat. Ini fix, insya Allah. Allah udah janji nih, dapat lo surga. Mimpi jangka panjang kak, dunia, insya Allah tercapai. Kenapa? Ini kalau lu jalanin yang gue bilang ini, Allah sendiri yang akan bantu hidup lu. Jadi yang bikin wujud mimpi lu itu bukan kayak seorang menteri yang ngasih lu beasiswa misalkan, bukan seorang yang punya koneksi misalnya orang kaya terus dia bilang nanti kamu aku bantu deh sama masuk ke sini. Enggak. Ini tuh yang bilang apa? Nanti gue yang bantu deh. Itu Allah yang ngomong. Oh thank you ya udah ngelakuin itu, sini gue bantu lu. Mimpi lu apa kemarin? Nih gue kasih tau nih. Orang kalau punya mimpi ini dia dibantu sama Allah. Apalagi jangka pendek, hari-harinya dibantu sama Allah. Ini saran aja. Tapi kalau lu nggak mau punya visi yang kayak gini juga nggak apa. Oke? Gue kasih tau dulu. Faktanya, ini gue sampai kemarin dari sini. Gen Z itu menguasai dunia hari ini secara populasi. 11 sampai 26 tahun yang bukan di angka ini angkat tangan. Yang bukan 11 sampai 26 angkat tangan. Kalian Gen Z. Banyak kan? Ini semua dari Gen Z kan? Oh, dibandingkan sama 1, 2, 3, 4 orang ini kita kalah. Sekarang milenial tuh kalah. Coba lihat, milenial tuh cuma 27% penduduk bumi. Gen Z 30%. Lu sekarang lagi menguasai dunia. Berikutnya lagi di Indonesia, lu 27%, gue 25. Menang siapa? Menang Gen Z. Dapat sih paham ya? Jadi kalau lu mau tahu saran gue yang pertama, lu harus ambil pasar terbesar yaitu Gen Z. Kalau temen-temen lu seumur begini, yang dari yang paling pantas ngomong tuh ya kalian, yang ngerti tren terkini tuh ya kalian. Kalau lu bisa jadi orang yang menginfluence usia 11 sampai 26 tahun ini, lu dapat panen untuk pahala daripada orang yang isi ceramah isi orang tua gitu. Lu yang dapat. Sampai sini paham lu? Tapi kak, menginfluence apa kak? Oke, mari kita perjelas. Menginfluence-nya adalah hilang sebentar. Iya. Dengan mengambil peran. Beberapa bulan lalu gue ngisi di sini dan gue bahas soal peran, bahwa manusia itu nggak mungkin nggak ngambil peran. Nggak mungkin. Lu pernah nonton Avengers? Siapa yang lo kenal di Avengers? Coba sebutin, yang kenceng. Doctor Strange, terus Captain America, terus Iron Man, terus Hulk, terus apa lagi? Hulk udah, Thor, terus Oke. Siapa yang ingat ketika Iron Man lagi ditembak di New York, lalu datang tuh serbu sama pasukan Thanos tuh. Tiba-tiba tuh ya ada ibu-ibu lewat ketakutan bilang gitu. Coba inget deh namanya siapa? Dia agak ngeblur gitu di belakang Iron Man. Jadi Iron Man lagi diserang gitu kan ya. Dan di belakang tuh ada emak-emak lewat ketakutan, dia ada ngeblur gitu. Tahu nggak namanya siapa? Nah itulah orang yang ngambil peran. Mau lo hidup kayak gitu? Mati nggak ada yang tahu. Lo Iron Man mati dibikin satu episode tuh, dikenal tuh. Lu mau mati nggak ada yang tahu. Kayak apa nasib warga New York yang lain? Nggak ada yang tahu kan? Itulah orang yang punya peran. Makanya gue bilang jangan lu nggak punya peran, jangan deh. Ambil peran, gue mau jadi A, B, C. Kenapa? Biar lu tuh jadi karakter di film dunia ini jadi karakter gitu. Lu punya peran tuh. Jangan jadi mak-mak yang lewat di belakang Avengers tadi, yang nggak dikenal tadi. Oke, ambil peran. Tapi setelah gue sampaikan soal peran kemarin, dan memang berat jadi peran, gue punya peran tersebut, gue saran dan usul lu ambil peran satu. Yang satu yang penting, pendakwah. Ya elah masih di usia segini, gue perjelas. Pendakwah itu orang yang mengundang, desain undangan, ngedesain undangan bentuknya apapun. Sesederhana nongkrong sama temen tiba-tiba bilang, bro sorry gue pamit dulu mau sholat bentar ya. Itu juga udah dakwah, ngerti ya? Jadi yang bisa nge-influence, kalau kayak teman-teman tunggu di sini sebentar ya, saya mau sholat duha. Itu biasa kayak ya namanya ustadznya mau sholat duha gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada satu orang di antara kalian yang mau makan nggak? Aduh sorry Afwan saya puasa sunnah. Terus kayak ngerti gak sih? Asik juga ini tuh. Kita sudah rasa kayak gitu deh, udah mulai kepanggil kayak puasa sunnah. Jadi ngerasa kayak gitu. Itu bisa tuh teman, ngerti ya? Jadi peran pendakwah ini menurutku sangat penting. Dan ini Allah sendiri yang janji. Pertama, lu akan di copy paste pahala dari orang yang lu dakwahin. Lu nge-influence orang untuk datang ke kajian nih. Lu datang ke kajian nih, lu selfie nanti. Lu foto atau lu bilang datang ke kajian dulu, jangan takut riak. Kenapa? Itu justru bikin orang, si ini kajian ya, berarti kajian lagi tren sekarang kayaknya. Karena semua anak-anak kayaknya hype itu kajian.
Jangan pas makan lu foto, pas di ini lu foto, di mana-mana nongkrong lu foto, OOTD lu foto, tapi kajian nggak lu foto. Soalnya itu ria, nah kemarin bukan ria tuh OOTD itu. Lu foto langit aja, foto langit nggak ada apa-apanya. Karena ada tuh Gen Z sekarang kan kadang malas foto muka ya, dia foto langit, pohon. Nah tuh lu foto tuh pohon, padahal ya udah kan, mending lu foto yang ada baiknya sekali kan, ini kajian. Atau minimal ya lu foto tuh, ya, mungkin kan Gen Z ya, setelah lu foto pintu ini kan, pintu apa sih? Secara estetik kan? Bentuknya pintu doang, terus kayak lo bilang lagi ngebuka jalan nih menuju surga. Jadi kayak lo foto serang gitu ya. Nah itu, jadi itu kalau emang lu nggak mau nampil muka ya, kadang kan ada orang kayak udah malas nampil muka ya, lu foto, nah foto setidaknya itu ada manfaatnya gitu. Tunjukin, nggak usah takut ria, nggak usah takut ria. Itu setan tuh lagi bisikin, ntar ya, ntar, dia ngupload yang nggak penting nggak pernah bikin ntar. Itu pas yang buat pohon kemarin nggak ada yang bisikin kan? Pas lagi ngupload foto langit ada yang bisikin nggak? Ntar, nggak ada kan? Nggak ada. Giliran ngupload kebaikan, ntar ya, ada terus setan itu. Ya jadi pendakwah. Ambil posisi ini, kenapa? Lu yang paling penting bisa tuh untuk mengemas materi hari ini bahasa gua hari ini bisa lu olah lagi jadi bahasa TikTok. Tahu gak sih? Cuman lagu seperti ini. Iya. Oh gitu dong. Gua gak bisa tuh kayak gitu kayak. Yang laki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki astagfirullahaladzim. Sabar. Ibu-ibu perempuan sabar. Sabar. Yang laki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang banget bisa ketemu teman-teman di sini. Ada yang orang yang mondok di CPC angkat tangan. Oh, masya Allah banyak. Yang bukan orang CPC boleh angkat tangan. Nggak, ini memudahkan saja. Oke. Yang cowok, nah, kamu rumahnya di mana? Iya. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Lah, dinanya sama bapaknya. Tinggalnya di mana? Ciledug. Teman? Bukan. Oh. Teman sekolah. Oh. Yang cowok paling jauh dari mana? Ada yang dari Bintaro di sana. Yang Bogor enggak? Yang Bogor enggak. Yang perempuan yang paling jauh dari mana? Ada yang selain Gorontalo sama Medan? Ada yang lebih jauh lagi? Siapa yang Aceh? Kalau selain Aceh? Kalimantan. Siapa? Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Timur. Oh. Iya, IKN. Dan ketiga atau nggak di IKN ya? Berarti nggak di Kuta ya? Nggak di Kuta ya? Sama selain Kalimantan, Pulau Papua ada kan? Nggak, yang di sini, yang nggak di sana. Yang di sini, mohon maaf. Ada? Dari Papua? Oh, dari Sorong. Berarti kamu 6 jam bolak-balik ke sini kalau misalnya lagi libur. Iya kan? 6 jam kan? Kayak pesawat kan? Ya. 6 jam itu kalau mau perspektif dari Jakarta ke Qatar tuh kalau ke Qatar. Ke Iran itu 6 jam. Jadi kamu bayangin, dia pulang ke Sorong itu sama aja ke Iran atau ke Jepang. Sejauh itu pulangnya dia. Yang dari Sumatera ada lagi? Selain Aceh, Sumatera Utara, Medan ada, Sumatera Barat ada? Dari mana? Dari Medan. Oh, oke, good. Sumatera Selatan? Nggak ada. Sumatera Timur nggak ada ya? Riau? Hah? Ada? Oh, oke. Ya, sama datang di Takdir Remaja. Siapa yang pertama kali datang ke Takdir Remaja? Selain yang kucing tentunya. Yang selain ada yang baru teman TR, kamu tahu dari mana? Medsos, Instagram. Oke. Tahu kan Instagramnya bagus, nggak buka Korea-Koreaan, nggak buka love itu ada sama itu. Sebelahnya tahu dari diculik. Temenan, sekampus, tetangga, rekan kerja. Oh, oke. Taruh di sini, jujur nih orang tuanya nggak masuk ke dalam kan? Nggak ada kan? Nggak, saya nggak ngorosin orang tua, kok, tenang. Siapa di sini dipaksa oleh mama dan ibu bapaknya? Angkat tangan. Yang dipaksa selain anaknya Tetia, nggak usah angkat tangan. Yang dipaksa orang tuanya, yang diculik temennya.
Siapa yang diculik temennya? Ortunya datang? Enggak, oke. Yang diculik oleh temennya atau diajak dan embel-embel dijajarin habis ini? Ada? Enggak ada? Yang dijerat sama temennya? Enggak ada? Yang datang dengan kemauan sendiri? Ketawa sekali jamaah mana? Oke, hari ini insya Allah kita akan belajar bareng, akan main-main bareng. Sebelum itu, ini udah pada kenal satu sama lain belum? Yang gue udah kenal satu sama lain? Udah kenal sama yang belakangnya? Udah kenal sama samping kanan kirinya? Belum? Yang perempuan? Udah kenal sama kanan kirinya? Agak susah. Yang belakangnya udah kenal juga? Yang depannya? Yakin? Yakin? Oh. Oke, karena aku mau ngasih waktu 5 hari. Ngasih waktu 3 menit untuk kenalan sebanyak-banyaknya teman-teman bisa. Yang gue lebih gampang karena cuma seuprit, tapi semuanya ya di ruangan ini, semua laki-laki kamu kenalin boleh. Yang di ruangan ini, yang perempuan juga sama. Seruangan ini harus dikenalin, oke? Yang banyak dapat hadiah. Bukan sepeda yang jelasnya, bukan sepeda. Saya bukan bapak itu, bukan sepeda. Oke? Siap? Siap nggak? Enggak. Ya. Kenalinnya boleh nanya nama, rumahnya di mana, sosial medianya apa, PSM whatever. Oke? 3 menit cukup? 3 menit cukup? 3 bulan juga 3 bulan? 3 menit cukup ya boys ya? Oke, 3 menit dimulai dari sekarang. Ya. Yang gue sebenarnya suka main bola, main futsal, main basket, main gundu boleh. Silakan kenalan sama kanan kiri depan belakangnya semua orang di ruangan ini, semua orang ya. Semua orang termasuk anak-anak, balita dan orang yang sedang berdiri dengan momentum boleh diajak ngobrol. Jangan dicatat ya, jangan dicatat. Memorize with your brain. Kenalan semuanya orang yang ada di ruangan ini. Kalau merasa kurang termasuk yang duduk di belakang dan yang berdiri di mana pun boleh diajak kenalan. Tapi ingat boys sama boys, girls sama girls. Ya makanya kan ada cowok dan dia ini kan ngomongin aku udah mulai nih. Oh, ternyata udah ngasih satu-satu. Satu menit lagi. Yang depan boleh pindah ke belakang loh ya, yang belakang boleh pindah ke depan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang aku mau
milih random. Ibu-ibu dari dulu, mohon maaf ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik. Kenapa kan milih random ya? Aku milih random. Atau kan biasa aku bawa bola, tapi aku bawa, kan bola yang mandi bocah yang plastik itu, tapi aku lupa. Aku kan tunjuk random. Yang boys dulu nih. Ini ingat-ingat ya, ingat-ingat yang boys. Nah, aku mau ngomong sama yang pakai baju sepeda. Nah, ya. Kamu kenal berapa orang? Namanya siapa? Ya, oke. Yang kamu kenal siapa aja namanya? Bikin nama kamu sama nama yang kamu kenal. Siapa aja sebutin? Saya Yang mana? Ini, oke. 2. siapa? Betul? 3. 3 aja. Oke. Yuk. Coba ada yang lebih dari 3? Ada yang lebih dari 3? Nggak ada. Yang 3? Oke. Yang cewek ada yang lebih dari 3? Yang perempuan? Yang mondok diri syaratnya bukan orang sendiri juga ya? Kurang tuh. Yang 3 ada? Lebih dari 3? Lebih dari 4? 20? 23. Yang lebih dari 5? Selain teman mondoknya? Yang boleh deh mau mondokin juga. 10? Taruh lu bafen lu. Enggak usah dengerin. Ada yang 5 orang? Eksternal ya. Berarti bukan teman-teman misalnya kayak 1, 2, 3, 4 dan termasuk teman 4 ya. 5 ada? 6? 7? 8? 10? Oke, Vima, kamu boleh milih siapa terserah. Hausna. Ya, yang baru datang nggak apa-apa. Sebutin namanya sama yang kamu udah kenal, kecuali teman mondoknya. Ya. Coba ya. Siapa mau dilempar ke siapa? Mau disederhanakan siapa mikir? Gak boleh dicatat ya, gak boleh dicatat. Siapa yang boleh tuh? Siapa yang mau? Yaudah ya, jangan Pak ya, masih 26 Pak. Kenal sama yang namanya Teh Sarah. Nama kamu dulu. Nama saya Rere. Oke. Saya Rere. Oke. Kenal sama Teh Sarah. Yang mana? Teh Alfia. Ini Teh Sarah, Teh Alfia. Terus Amira. Betul. Terus sampingnya Haifa. Betul. Terus belakangnya lagi yang pakai coklat itu Teh Nadia. Tahu, coklatnya mana? 1, 2, 3, 4 coklat semua. Oh yang itu. Oke. Sampingnya Oke. Aisyah, Teh Aisyah. Bener? Oke. Ada yang lebih dari itu? Ada yang lebih dari itu? Nggak ada. Oke. Ya udah nih. Lima. Kalau kasih ke tadi rata ya buat kamu. Oke. Nah supaya kita makin asik, aku mau ngundang teman aku namanya Kak Fimal. Karena teman-teman bisa main bareng sama Kak Fimal. Persilakan. Terima kasih Bang Fari. Nah, teman-teman tadi udah saling kenal ya. Sekarang kita pengen tahu seberapa teman-teman kenal sama temennya yang di samping. Teman-teman boleh berpasang-pasangan berdua-dua buat menghadap. Yes. Teman mondoknya ya. Berdua-dua boleh. Berdua-dua kita menghadap-hadapan, berhadapan-hadapan alias berpasang-pasangan. Kita akan bermain tentang beruang dan berang-berang. Belang-belang. Oke, yang voice-nya juga boleh. Sebelum belajar nih kita mau bonding dulu seberapa akrab teman-teman sama teman barunya.
boleh berhadapan. Nah, klien sama siapa nih? Sama ya Eshan sama Bang Torik berarti. Eshan sama Bang Torik. Oh iya, yang bosnya boleh yang di belakang. Silakan maju abang. Yang perempuan juga yang di belakang boleh agak maju. Kita maju abang boleh di sini? Maju sampai minta apa aja tapi. Boleh maju. Udah depan-depan berdua-dua. Sudah berdua. Nah, abang Torik satu lagi belum ada pasangan. Boleh sama Abang Torik nih. Nah, yang bareng. Oke, rulesnya gampang banget teman-teman. Sudah saling berhadapan. Nah, yang menentukan satu orang adalah beruang dan satu orang berang-berang. Siapa yang jadi beruangnya dan siapa yang jadi berang-berangnya? Nah, sudah ditentukan. Terus sekarang kita angkat jempolnya. Nah, tangan kanannya ya. Terus semuanya udah? Terus kita satukan sama teman depannya. Disatukan sebagai tanda persahabatan. Yes. Oke, jadi bersatu tangannya, terikat. Yes. Nah, terikat, abang terikat tidak hanya menempel, tapi mengikat. Nah, semoga ikatan ini tidak hanya di surga, tidak hanya di dunia, tapi di surga ya. Jadi saling mengingatkan. Nah, terus setelah diikat, sudah semuanya sesuai arahan dari Kak Fimal. Kak Fimal di sini dan Bang Torik adalah kakaknya TR. Jadi teman-teman boleh follow Instagramnya Taklim Remaja buat ikuti keseruan-keseruan belajar tentang remaja lainnya. Dan siap. Nah, sesuai arahan ya. Kalau misalkan di sini saya bilang brang-brang, berarti temannya yang beruang itu menangkap brang-brang. Begitupun sebaliknya. Yang paling banyak dialah pemenangnya. Siap? Sesuai arahan ya. Kita simulasi dulu. Selamat datang teman-teman yang baru datang. Boleh dicari sahabatnya dan teman barunya. Bang Fuad boleh main juga nih sama abang-abang yang di bawah lainnya nih. Masya Allah. Oke. Tentukan dulu Bang Fuad siapa nih yang jadi rombang dan bermain. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Beruntung bersama. Belum. Brang-brang. Ya. Yang bisa ada nggak? Yang bisa nangkep? Coba saling melindungi dan saling menghindari. Siapa? Aduh. Kita lihat lagi seberapa kuatnya teman-teman mengalahkan teman yang lainnya. 1, 2, 3. Ada yang kalah? Oh iya, yang kalah. Kita hitung-hitungan nih soalnya teman-teman. Oke, satu lagi. Berjuang. Ya. Berjuang guys, bukan. Lagi terakhir. Berang-berang. Masya Allah. Ini gimana nih? Oke, sudah ya teman-teman. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Kita kembalikan ke Bang Torik. Udah pada siap semua? Udah, yang cowok udah pada siap? Boleh diangkat dulu tangannya, relax dulu. Tadi kan habis jempolnya ketiban-tiban ya. Boleh diangkat tangannya, relaxin dulu. Lambaikan tangan ke kamera. Oke.